Halo semuanya, selamat datang di PTK Review. Bagaimana kabarnya? Aku harap kalian semua baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan drop part keempat. Bagi yang belum menonton part sebelumnya, silahkan nonton dulu oke? Link video ada di deskripsi dan kolom komentar. Baiklah, tanpa banyak ngomong di awal, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di part sebelumnya, Tatsuya and the Gang tawuran dengan Akagi dan Kato. Namun pada akhirnya mereka malah menjadi teman dan merayakan malam tahun baru di rumahnya Hiroshi. Keesokan harinya, Hiroshi memamerkan pertarungannya dengan Akagi dan Kato pada Suzuki dan Mizuki. Tak lama kemudian bapaknya Tatsuya dan pemilik tempat game juga datang ke sana. Hiroshi bertanya pada bapaknya Tatsuya, apakah Tatsuya sudah sembuh? Namun bapaknya Tatsuya ini agak lain. Dia malah nggak peduli anaknya udah sembuh atau belum. Setelahnya, Suzuki dan Mizuki pamit pergi untuk berangkat les. Sementara itu di tempat lain, anak-anak SMA Utara dibully oleh preman SMA Barat. Dan tentunya itu semua adalah ide Ijima dan Ikuchi. Mereka melakukan ini semua untuk memancing Tatsuya and the Gang. Di saat itu juga, Masato langsung mengejar para anak SMA Utara. Ijima akan memberikan 1.000 yen setiap Masato mengejar anak SMA Utara dan 10.000 yen per kepala jika dia berhasil mengejar anggota Tatsuya and the Gang. Di sini Masato pun akan memulai perburuannya untuk mengejar Tatsuya and the Gang. Melihat tingkah Masato, Ikuchi yakin kalau Masato adalah orang yang miskin. Namun Ijima menjelaskan kalau Masato adalah orang yang kaya. Dia bisa seperti itu karena dulu sewaktu SD, dia dibully habis-habisan. Badannya ditato dengan pensil tajam hingga membekas. Dia juga dimintai uang oleh para pembuli. Bahkan mereka mengencingi Masato jika ia tak memberikan uang. Ijima memberitahu kalau Masato bisa menjadi kuat karena dia belajar kickboxing sejak SMP. Di sisi lain, kita diperlihatkan Katagiri yang diberi pelajaran oleh seniornya di Yakuza. Mereka marah pada Katagiri karena kemarin mengejar Yakuza dari wilayah lain. Katagiri pun membela diri kalau Yakuza itu menjual narkoboy di wilayahnya. Tapi seniornya menjelaskan kalau mereka sudah melakukan perjanjian dengan Yakuza itu untuk tak melakukan kekerasan antar sesama. Mendengar itu Katagiri menganggap kalau Yakuza hanyalah pengecut yang tidak berani bertarung hanya karena perjanjian. Mendengar kata-kata Katagiri, seniornya pun emosi dibuatnya karena Katagiri nggak paham sama sekali tentang dunia Yakuza. Yang ada di pikirannya hanyalah gelut, gelut, dan gelut. Dia pun meminta Katagiri untuk keluar dari Yakuza. Tapi sebelum itu jarinya akan dipotong untuk diserahkan ke kelompok Yakuza yang diajar Katagiri sebagai permintaan maaf. Katagiri pun langsung mengambil gunting dan memotong jarinya sendiri. Setelah keluar dari Yakuza, dia menelpon Ijima untuk mengabari kalau dia akan pulang ke kota Komai. Mendengar Katagiri akan kembali, Ijima sangat takut karena Katagiri adalah seorang preman yang sudah terkenal berbahaya. Di tempat bermain game, Hiroshi sedang latihan menendang. Tapi tendangannya cupu banget. Di situ Lupin mengajak teman-temannya untuk menjenguk Tatsuya yang sedang sakit. Di tempat lain, Hide dan pacarnya yang sedang berjalan. Mereka tak sengaja bertemu dengan Katagiri. Katagiri pun mengingat kalau dulu mereka sewaktu sekolah adalah rival dan sering bergelut. Namun di sini Katagiri merasa kecewa pada Hide karena sekarang dia mulai lembek. Katagiri pun mulai memprovokasi Hide dengan bilang akan menghajar pacarnya. Hal itu pun membuat Hide marah dan hampir terjadi gelut. Namun beruntungnya detektif Aramaki datang untuk memisah mereka. Setelahnya, Katagiri mendatangi markas SMA Barat untuk menemui Ijima. Di sana Ijima memberitahu kalau sekarang mereka sedang ada masalah dengan SMA Utara.
Mendengar itu Katagiri tertarik dan akan ikut dalam pertempuran mereka. Dia bahkan juga memalah anak SMA Utara yang sudah ditangkap oleh Iijima. こんなんしてどうすんですか。守りの役だと写真撮ってそれがこう送ったったらまあ終わりやろ。おいせ金持ってきたら売ったるわ。 Para preman SMA Barat mulai senang karena mendapat bantuan dari mantan Yakuza. Tapi hal itu justru membuat Katagiri marah karena dia nggak suka jika melihat orang tertawa di depannya. Di sisi lain, Iguchi marah pada Teru karena membiarkan Iijima dan Iguchi bertindak seenaknya, menghabisi anak SMA Utara yang nggak bersalah. Namun di sini Teru hanya diam saja, dan hal itu membuat Iguchi emosi dengan sikap Teru. Pada akhirnya, dia akan datang sendirian ke markas SMA Barat untuk memberi pelajaran pada mereka. Namun di situ dia malah akan bertarung dengan Katagiri. Alhasil Iguchi pun berakhir babak belur. Di tempat lain, Tatsuya yang masih sakit disuruh bapaknya untuk beli rokok. Namun saat perjalanan membeli rokok, dia bertemu Masato. Masato menjelaskan kalau dia memang sedang memburu Tatsuya, dan pada akhirnya mereka pun bertarung. Tatsuya yang dalam keadaan sakit dapat dikalahkan dengan mudah oleh Masato. Di tempat bermain game, Hiroshi dan teman-temannya didatangi oleh Iguchi dan para preman SMA Barat. Mereka juga menunjukkan para anak SMA Utara yang sudah mereka hajar. Lalu muncul Katagiri. Pemilik game pun kenal dengannya, namun dia malah berakhir dipukul. Melihat teman-temannya terluka, Hiroshi sangat marah pada Katagiri karena dia menyerang orang-orang yang gak ada hubungannya dengan masalah ini. Wanko pun memulai serangan dan terjadilah pertarungan 4 lawan 1. Bisa dilihat Katagiri yang menggunakan senjata knuckle di tangannya bisa mengalahkan Hiroshi dan teman-temannya. Katagiri lalu menyuruh Hiroshi bersujud sambil minta maaf. Awalnya Hiroshi gak mau karena teringat masa lalunya. Namun demi teman-temannya agar bisa selamat, Hiroshi pun bersujud memohon ampun. Lalu Katagiri menyuruh para preman SMA Barat untuk mengambil dompet beserta kartu pelajar anak-anak SMA Utara. Di sana Misaki yang memberanikan diri akan melaporkan Katagiri ke polisi. Tapi Katagiri gak takut sama sekali dan dia malah mengancam jika sudah keluar dari penjara, dia akan menemuinya karena sekarang Katagiri sudah mengantongi identitas lengkapnya Misaki dari kartu pelajar tersebut. Katagiri menyuruh para anak SMA Utara untuk membayar 20.000 yen jika ingin dompet dan kartu pelajarnya dikembalikan. Dan uang itu harus diserahkan sore nanti pukul 3 di terowongan jalan nomor 3. Di tempat lain, Tatsuya yang dalam keadaan babak belur dihampiri oleh bapaknya. Di sini bapaknya cuma khawatir kenapa Tatsuya nggak pulang-pulang setelah disuruh beli rokok, dan dia menanyakan rokoknya. Mendengar itu Tatsuya jengkel dan langsung ingin berdiri. Namun sayangnya dia tak sanggup dan bapaknya pun akan membawanya ke rumah sakit. Selanjutnya kita akan diperlihatkan kisah Katagiri kecil. Dulu bapaknya sangat jahat dan selalu melakukan kekerasan pada ibunya. Waktu itu ibunya dicekek sampai hampir mati. Dan Katagiri pun mencoba menolong dengan memukul kepala bapaknya. Karena hal itu bapaknya pun marah dan ingin membunuh Katagiri. Di saat itu juga, ibunya mencoba menolong dengan menusukkan pisau ke tubuh bapaknya. Alhasil bapaknya pun meninggal dan ibunya dipenjara karena sudah membunuh.
Bisa dibilang, pasti setiap orang jahat punya masa lalu yang menyedihkan. Setelahnya Katagiri bangun dari tidurnya. Di sana sudah ada Iijima dan Ikuchi. Iijima bertanya pada Katagiri, apa yang harus mereka lakukan sekarang? Katagiri pun punya rencana untuk mengambil semua dompet dan kartu pelajar milik anak-anak SMA Utara. Dengan begitu mereka bisa dapat uang banyak. Dan setelah mereka memberi uang, kartu dan dompetnya nggak akan dikembalikan, tapi digunakan untuk memeras para anak-anak tersebut, mulai dari puluhan ribu yen sampai ratusan ribu yen per orang. Sedangkan di SMA Utara, Misaki sangat marah pada Hiroshi, karena gara-gara Hiroshi, semua anak SMA Utara juga ikut terlibat dalam masalah mereka. Hiroshi yang merasa bersalah pun hanya bisa pergi dari sekolah. Sementara itu, Moriki, Wanko, dan Lupin juga merasa bersalah kepada teman-teman mereka di SMA Utara yang ikut menjadi korban karena terseret dalam masalah yang mereka buat. Sedangkan di sisi lain, Tatsuya sudah pulang dari rumah sakit dengan keadaan patah tangan kanan. Bapaknya Tatsuya mengejeknya untuk jangan berkelahi jika lemah. Dan mereka saling silat lidah sampai akhirnya Tatsuya batuk karena masih demam. Di saat itu juga Hiroshi datang untuk menjenguk Tatsuya. Hiroshi bertanya, apakah Tatsuya kalah? Tapi Tatsuya nggak mengakuinya dan akan mencari orang yang bernama Masato untuk tanding ulang. Hiroshi sempat khawatir karena Tatsuya masih demam dan sekarang tangannya patah. Akan tetapi Tatsuya nggak peduli dan akan tetap tanding ulang melawan Masato. Di tempat lain, Ikuchi dan para preman SMA Barat terus mengejar dan mengambil kartu pelajar anak SMA Utara. Di saat itu juga, Suzuki dan Mizuki kebetulan lewat di sana. Suzuki mengancam akan melaporkan SMA Barat ke polisi. Tapi Ikuchi gak takut dan menyuruh anak buahnya untuk menculik Suzuki dan Mizuki. Beruntungnya di saat itu juga datang Moriki, Wanko, dan Lupin. Mereka bilang kalau anak SMA Utara yang lain gak ada hubungannya. Dan dia menyuruh SMA Barat untuk melepaskan mereka. Moriki pun meminta Ikuchi agar dipertemukan dengan Katagiri karena dia ingin mengakhiri masalah ini. Wanko dan Lupin juga akan membantu Moriki. Mereka pun akan diantar Ikuchi ke tempat Katagiri, yaitu di sebuah terowongan jalan. Sebelum ke sana, Moriki meminta tolong pada Suzuki agar menyampaikan ke Tatsuya dan Hiroshi kalau dia akan menuju ke terowongan jalan nomor 3. Sementara di rumah sakit, Teru menjenguk Iguchi yang babak belur karena diajar Katagiri. Teru pun kali ini akan mulai bertindak untuk melawan Katagiri. Di saat itu juga, Tatsuya datang ke sana dan mereka berdua akan bergabung untuk melawan Katagiri. Ya, tapi sebenarnya Tatsuya hanya ingin duel ulang melawan Masato. Di sisi lain, Akagi dan Kato ingin main ke rumahnya Tatsuya. Tapi bapaknya bilang Tatsuya sedang gak ada di rumah. Lalu masih di sekitaran rumah Tatsuya, Masato minta bayaran karena sudah berhasil menghajar Tatsuya. Tapi Iijima gak memberikannya karena tak ada buktinya. Di saat itu juga, Akagi dan Kato mendengar percakapan mereka. Dan Akagi gak percaya kalau Tatsuya dikalahkan. Pada akhirnya, Akagi pun melawan Masato untuk membuktikan kemampuannya. Di saat mereka berduel, ada polisi yang datang, sehingga mereka terpaksa harus kabur. Sedangkan di sisi lain, Moriki, Wanko, dan Lupin sudah sampai di terowongan jalan nomor 3. Mereka pun sudah membulatkan tekadnya untuk menghadapi Katagiri. Dan dengan ini part 4 pun berakhir.